Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku tahun Sabtu ya. Anggapi komentar saudara kita. Saya merantau emosi hilang. Kalau pas di rumah ada aja pemicu tengkar dengan keluarga. Karena pernah ditabur tanah kuburan. Efeknya masih terasa hawa panas dan emosi. Terus kalau di rumah. Lah ya memang seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan sihir ya, sihir tanah kuburan. Anda tidak ada di tempat itu ya. Itu tidak ada masalah gitu ya. Ya, lo pernah saya mengalami ini cerita ya teman-teman supaya jadi pelajaran bagi teman-teman nonton Sabtu. Saya pernah ya ditabur tanah kuburan di rumah saya. Ya, yang nabur ini bilang sendiri sama saya ya, kebetulan pacar saya dulu ya. Mas, omamu ditabur tanah kuburan. Dia ngomong ini supaya kita bisa. Ayo akhirnya bisa tenan. Ya, supaya gini-gini fotomu dibakar wes mau macam-macam. Dia ngomong sendiri sama saya. Lah kebetulan saya ini tidak ada di tidak ada di rumah saya di Malang. Saya ini kerja di Pasuruan, keliling Jawa Timur itu, tidak pernah pulang ke Malang. Ya kadang pulang setahun sekali gitu. Ya. Karena saya juga punya mes ya di Pasuruan ini juga punya mes, di Malang juga punya kos-kosan gitu loh ya. Kadang kalau saya liburan ya ke Malang kota, rumah saya Malang desa, punya kos-kosan tak bayar walaupun nggak tak tempati, kadang sebulan sekali tak tempati ya kalau liburan itu. Lah itu teman-teman, itu yang saya alami seperti itu, nggak kerasa, nggak ada apa-apanya, tapi yang dibakar itu kerasa saya. Ya, jadi selama 1 minggu full ya, itu badan saya ini terbakar, panas minta ampun ya, sampai waktu itu ya, satu hari itu aqua gelasan yang segini nih ya, isi 50 atau berapa itu, bukan yang separuh segini ya, aqua gelasan yang segini, itu setiap hari habis 1 kotak ya. Nah, bayangkan setiap malam loh, bukan sehari ya, pagi ya saya ngombe di kantor ya, malam itu yang segini, kos-kosan itu segini, itu habis ya. Jadi sampah aqua gelas itu ya, itu 1 minggu itu bapak kos saya, ibu kos saya nggak paham, Mas sama ini kena sihir ya. Loh tenan tambah Eli, namanya Mbak Eli. Iya Mas, sama ini kena sihir. Terus apa yang harus saya lakukan? Golek Yasin Fadilah, tuku di pasar Rambi Puji, di toko pojok, toko kitab ya. Saya datang ke pasar Rambi Puji, kebetulan deket ya, waktu itu saya di Rambi Puji Jember, kurang lebih 1 kilo ya, 1 kilo sampai 2 kilo lah dari kantor saya ke sana beli ya, tak baca 1 minggu sudah sembuh saya. Baru di situ saya sadar, oh kena sihir ini rasanya gitu ya, panas teman-teman ya, panas. Nah, apalagi kalau Anda kena sihir tanah kuburan ini, bawaannya emosi ya, apalagi di rumah Anda harus pingin ini gak betah di rumah Anda, pinginnya keluar, ketika di luar pingin mulai, itu biasanya seperti itu. Kalau sudah seperti itu biasanya Anda sudah kena ya, artinya makhluk itu sudah masuk dalam tubuh Anda ya. Memang ya, sihir itu membuat diri kita itu emosi ya. Kunci serangan sihir itu ada di emosi. Ketika kita bisa mengendalikan emosi, maka sihir itu akan mudah untuk kita kendalikan. Tapi kalau emosi kita ini tidak bisa dikendalikan, maka sihir itu akan semakin kuat, semakin sulit untuk dihilangkan ya. Makanya sihir itu akan mudah untuk dibersihkan ketika kita ini sering-sering puasa gitu. Ya, Anda sering puasa, sering ibadah, sering zikir dan sebagainya, itu akan meredakan emosi ya. Terus makanan yang tidak mengandung nyawa itu juga akan bisa meredakan emosi ya. Ketika emosi Anda terkontrol ya, maka sihir itu melemah. Rumusnya ada di situ ya. Makanya kadang saya berpikir itu ruqyah itu
hanya pintu masuknya saja, ya. Nah, orang diruqyah pulang kambuh lagi, orang diruqyah pulang kambuh lagi, tidak ada habisnya, tidak sembuh-sembuh, ya. Tidak efektif, ya. Ruqyah itu hanya membuka kesadaran diri. Lah, ketika Anda sudah sadar, oh saya terkena sihir, maka pemahaman tentang bagaimana merubah perilaku yang negatif supaya emosi ini terkendali itu penting. Inilah yang harus Anda lakukan. Inilah yang harus Anda maksimalkan di dalam kehidupan Anda. Kalau Anda ingin sukses, kalau Anda ingin jaya, ya. Jadi itu, ya, adanya tindakan perbaikan. Nasib dan takdir Anda tidak akan berubah kalau Anda tidak mau merubahnya. Nah, bentuk perubahan nasib Anda kena sihir tadi, ya, yaitu dengan tirakat, merubah perilaku tadi. Perilaku yang negatif kita rubah menjadi perilaku yang positif. Nah, ketika ini bisa Anda terapkan, ketika ini bisa Anda aplikasikan, maka sihir telur santet itu akan hilang, akan lenyap. Ya, semoga apa yang saya sampaikan kali ini ya bisa bermanfaat dan bisa ada manfaatnya bagi kehidupan Anda. Intinya kalau Anda terkena sihir, intinya kalau Anda terkena teluh, terkena santet, ya, kendalikan emosi. Nah, pengendalian emosi ini dengan ibadah dan tirakat. Kuncinya itu, wis. Ya. Lah, kalau sihir itu sudah masuk dalam tubuh Anda, ya, maka Anda harus banyak memasukkan energi positif. Karena ketika Anda sudah terkontaminasi, energi Anda negatif. Kalau energi Anda negatif, apa yang terjadi? Ya, sihir telur santet itu semakin liar, semakin sulit untuk kita kendalikan. Berat kita untuk berpikir positif, bertindak positif itu berat. Ya. Tapi ketika Anda bisa melakukan, ya, meningkatkan kualitas diri Anda, maka sihir santet itu juga akan hilang, ya. Intinya Anda harus tetap optimis, ya, tetap yakin. Kenapa Tuhan kasih sihir kepada diri Anda? Kenapa Tuhan mengizinkan sihir ke dalam diri Anda? Berarti ada sesuatu yang salah di dalam tindakan Anda, yang itu harus diperbaiki, ya. Demikian motivasi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.